Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Luar biasa ya. Walaupun beberapa hari ini kita dikepung banjir di mana-mana ya. Tanggal 1 Januari siapa yang hadir di dalam kebaktian tahun baru di sini? Boleh angkat tangan? Oke. Oke ya. Puji Tuhan ya, kemarin tanggal 1 meskipun banjir tuh tinggi sekali di mana-mana ya. Ada kira-kira 146 orang ya yang boleh datang beribadah di awal tahun 2020. Saudara, saya percaya meskipun kita awali tahun ini dengan kondisi ya, yang sepertinya tidak baik. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menuntun kita, memimpin kita melewati kesulitan ya di dalam beberapa hari ini ya. Sampai hari ini masih ada beberapa jemaat yang masih lampunya mati ya. Beberapa teman di Taman Anggrek seperti kita tahu juga ya sedang masalah listrik di sana ya. Mallnya juga selama beberapa hari ini tutup ya. Kemarin daerah Green Garden lampu baru nyala sore ya, dari tanggal 1 ya, kemarin sore baru nyala ya. Nah saudara, kita terus berdoa supaya semua situasi dapat terkendali dan Tuhan terus akan memimpin hari-hari kita ke depan ya, dengan cuaca yang mungkin masih belum baik ya. Kita terus berjalan menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Komitmen untuk bangkit bagi Kristus. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, yang merenungkan, serta yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya bagi kita semua memasuki tahun 2020. Dan saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sampai pada hari ini, saudara. Ya, pada tanggal 5 Januari di minggu pertama daripada tahun 2020 ya, meskipun tanggal 1 itu kita mengalami banjir yang besar di kota Jakarta ini. Dan saudara, kita bersyukur bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini begitu banyak sekali tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita bukan saja pada waktu kehidupan kita itu mudah, pada waktu semuanya lancar di dalam hidup ini, tetapi juga pada waktu masa-masa sulit di dalam hidup kita. Di dalam masa-masa pergumulan di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menopang kita, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita yang boleh terus menguatkan kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, kan biasanya kita sebagai orang Kristen, kan kita banyak sekali yang di awal tahun itu membuat komitmen yang baru di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, mungkin komitmen di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, kita ingin apa yang mau kita kerjakan lebih baik dan apa yang kita harapkan lebih baik terjadi di tahun yang baru ini. Demikian juga mungkin di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai seorang Kristen, kita membuat komitmen di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mau lebih baik lagi di dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin kita mengatakan bahwa saya ingin lebih rajin lagi baca Alkitab. Kalau selama ini saya nggak rajin. Jarang saya baca Alkitab. Maka di awal tahun itu kita mempunyai satu keinginan bahwa saya ingin lebih rajin lagi baca Alkitab. Atau mungkin saudara ingin melepaskan segala hal-hal yang tidak baik di dalam hidup saudara. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, ya, hal-hal yang buruk yang kita miliki, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita ingin supaya kita boleh lepaskan segala hal-hal yang tidak baik. Saya ingin menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Saudara mungkin selama ini belum melayani Tuhan, mungkin di dalam tahun yang baru ini saudara memiliki satu komitmen, saudara ingin melayani Tuhan. Saya sudah bergereja di tempat ini sekian tahun dan saya ingin berkomitmen di tahun 2020 ini saya ingin ikut ambil bagian. Saya tidak ingin hanya menjadi orang Kristen yang hanya datang ibadah hari Minggu lalu pulang. Tetapi saya tahun 2020 ini saya ingin mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Nah, saudara sekalian, membuat komitmen itu adalah hal yang baik, ya. Kita bikin resolusi, kita bikin komitmen di awal tahun itu adalah satu hal yang baik, yang menyatakan satu kerinduan kita, yang menunjukkan satu tekad kita. Tetapi kan kalau kita hanya sekedar komitmen, tetapi kita tidak ada tindak lanjut, ya, saudara, kita tidak akan mengalami kemajuan, saudara. Itu hanya angan-angan. Itu hanya ada di dalam kerinduan yang tidak diwujudkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada dampaknya di dalam hidup kita. Jadi sekarang hal yang baik itu saya berharap kita bagaimana mengupayakannya. Supaya kita boleh dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kita boleh mengalami satu kemajuan demi kemajuan. Kita boleh mengalami satu pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada minggu pertama ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa yang kita sudah bacakan tadi, saudara, ya. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Soalnya dalam ayat yang ke-14 di sini Paulus mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saudara, ayat ini seperti sebuah komitmen, saudara. Komitmen untuk bangun, komitmen untuk bagaimana bangkit bagi Kristus. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan Efesus pasal 5 ini, ya, dari ayat yang pertama, saudara.
Sebelumnya di dalam ayat 14 ini Saudara Paulus bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Kita setelah menerima Kristus, kita adalah anak-anak terang, saudara. Saudara kalau perhatikan di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi di sini saudara sekalian Paulus menjelaskan tentang status kita. Sebagai orang-orang yang percaya, kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini bukanlah anak-anak kegelapan. Kita sudah menerima terang itu di dalam kehidupan kita, dan kita ini sekarang, kita ini adalah status kita ini adalah anak-anak terang. Dan Paulus mengatakan dia ingin sebagai pendiri daripada gereja di Efesus itu, orang-orang Kristen di Efesus itu, mereka itu dapat memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan Paulus juga di dalam sebelum ayat 14 ini meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Paulus meminta kepada mereka untuk berpikir sebelum mereka bertindak. Ketika sebelum mereka melakukan segala sesuatu, mereka itu berpikir apakah perbuatan yang mereka lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, saudara, ini adalah permintaan Paulus di dalam sebelum ayat 14 yang tadi kita baca, saudara. Saudara, kenapa Paulus meminta mereka? Oleh karena sekali dalam jemaat Efesus ini ada jemaat yang hidupnya itu tidak sesuai dengan status mereka, tidak sesuai dengan identitas mereka sebagai anak-anak terang. Mereka masih dipengaruhi oleh dunia ini, dunia yang berdosa ini. Mereka, saudara sekalian, dipengaruhi oleh dunia yang gelap, oleh dunia yang berdosa. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan mereka juga ada di antara mereka yang mengambil bagian di dalam perbuatan kegelapan. Ayat 11 mengatakan, janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Seluruh di antara mereka sebagai orang Kristen itu ada mereka yang tidak hidup sesuai dengan status mereka sebagai anak-anak terang. Mereka bahkan berpartisipasi di dalam perbuatan kegelapan. Maka Paulus katakan, kamu tinggalkan perbuatan yang gelap itu, tingkah laku mereka yang jahat itu, tingkah laku perbuatan mereka yang tidak berbuahkan kebaikan itu. Dan klimaksnya, saudara, Paulus kemudian masuk di dalam ayat yang ke-14 ini. Saudara, Paulus mengatakan, bangunlah kamu dari tidur dan bangkitlah kamu. Saudara, ayat 14 ini sebenarnya dikutip oleh Rasul Paulus dari sebuah lagu him pada waktu itu. Lagu ini saudara sekalian dinyanyikan pada waktu acara baptisan. Jadi pada waktu itu orang-orang Kristen pada waktu mereka itu akan dibaptis, saudara sekalian, mereka itu menyanyikan lagu pujian ini. Yang merupakan satu komitmen dari orang-orang yang menerima Kristus. Melalui baptisan itu, bagaimana mereka itu akan meninggalkan segala perbuatan kegelapan mereka. Dan juga komitmen untuk bagaimana mereka itu mau bangkit bagi Kristus, bangun bagi Kristus. Nah, saudara sekalian, lagu him ini, saudara sekalian, itu dipakai oleh Paulus seolah-olah untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus ini
akan komitmen mereka. Ketika mereka dibaptis, ketika mereka itu percaya apa yang sudah mereka tekadkan, apa yang mereka sudah menyatakan keinginan di dalam komitmen mereka itu. Saudara, Paulus ingatkan supaya mereka itu boleh melakukan hal itu di dalam kehidupan iman mereka. Saudara, kutipan lagu ini dipakai Paulus sebagai klimaks atau konklusi. Setelah dia bicara mengenai panjang lebar, mengenai hidup sebagai anak-anak terang, saudara sekalian. Jangan lagi hidup berpartisipasi di dalam kegelapan. Paulus di dalam klimaksnya mengatakan, bangunlah kamu, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau sebelumnya mereka seperti tertidur di dalam rohani mereka. Kalau sebelumnya mereka hidup bukan sebagai anak-anak terang, sekarang bangun. Sekarang bangkit. Jangan lagi terus-menerus di dalam keadaan yang seperti itu. Saudara, adalah mungkin bagi seorang Kristen, saudara sekalian, yang tanpa dia sadari sebenarnya dia itu sedang tertidur. Nggak sadar, saudara sekalian. Kita merasa bahwa kita ini masih pergi ke gereja, saya masih menaikkan pujian bagi Tuhan, saya masih terlibat di dalam pelayanan. Dari luar itu kita kelihatan seperti orang yang bangun. Saya masih berdoa, saya masih baca Alkitab. Tapi sebenarnya dia dalam satu kondisi yang sedang tidur. Oleh karena semuanya itu dilakukan di dalam kehidupannya itu tanpa hati, tanpa kesungguhan, itu hanya dilakukan sebagai satu rutinitas. Ke gereja sebagai satu rutinitas, pergi ibadah hari Minggu itu seperti satu rutinitas, tanpa kesungguhan, tanpa keluar dari hati kita ketika kita melayani, ketika kita melakukan semuanya itu. Saudara, mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang tertidur, saudara. Kita mungkin masih ikut ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Meskipun kita sudah menyatakan diri di dalam baptisan kita, kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi di dalam hidup kita, kita masih mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara, hidup yang sedemikian tidak akan menjadi berkat. Maka firman Tuhan mengatakan, bangun. Bangkit bagi Kristus. Ingat komitmen kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kembali kepada komitmen pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Komitmen pada waktu kita menyatakan iman kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya kita tetap dapat bangkit bagi Kristus? Ya, mungkin kita sudah dibaptis sekian lama, menjalani kehidupan Kristen mungkin sudah puluhan tahun. Bagaimana supaya kita dapat tetap bangkit bagi Kristus? Memelihara satu perjalanan iman yang konsisten kepada Tuhan. Saudara, saya melalui bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk, saya akan membagikan 3 hal ya, untuk kita renungkan dari bacaan firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Jadi bagaimana supaya kita tetap dapat bangkit bagi Kristus? Yang pertama, saudara sekalian, perhatikan cara hidup kita, saudara. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini sekalian yang pertama. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan cara hidup kita. Saudara, memperhatikan dengan saksama itu seperti seorang yang memperhatikan sebuah benda dan melihatnya itu dengan teliti sekali. Dia mungkin perhatikan dari ujung ke ujung benda itu. Dia perhatikan, dia lihat dari sisi ke sisi. Begitu teliti dia melihat dan memperhatikan benda itu. Itu maksudnya, saudara sekalian, memperhatikan dengan saksama. Itu seperti seorang pemahat, saudara sekalian, yang akan membuat pahatan itu detail sekali. Begitu teliti sekali. Itu, saudara sekalian, arti daripada memperhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan teliti. Bagaimana kehidupan kita. Bagaimana cara hidup kita. Sering dalam kehidupan kita, seringkali kita perhatikan dengan teliti. Mungkin saudara sekalian penampilan kita. Ya, penampilan kita itu kita begitu teliti, kita perhatikan. Ya, barang-barang pakaian yang kita pakai. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan penampilan kita itu, wah, kita itu begitu teliti sekali memperhatikan hal itu. Mungkin kita begitu teliti sekali dengan anak-anak kita, begitu kita jaga dia, kita itu perhatikan anak kita itu begitu teliti sekali. Mungkin saudara sekalian kita juga begitu teliti dengan pekerjaan kita, dengan usaha yang kita lakukan. Kita perhatikan secara detail, begitu teliti hal-hal yang demikian. Seluruh hal-hal yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita, kita perhatikan dengan teliti. Oleh karena apa? Oleh karena hal itu kita anggap penting. Oleh karena penting, maka saya perhatikan dengan baik. Saya perhatikan dengan teliti. Tetapi kan pertanyaannya adalah, apakah di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, apakah kita juga memberikan perhatian yang sama, saudara? Atau hanya hal-hal itu? Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Penting, saudara. Saudara perlu perhatikan keluarga dengan teliti, dengan baik. Saudara perlu perhatikan pekerjaan saudara, usaha saudara dengan baik. Penting, saudara. Tapi apakah untuk hal-hal yang demikian kita perhatikan dengan penting, dengan teliti, dengan baik, tetapi bagaimana dengan kehidupan iman kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, saudara? Paulus katakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Seluruh lawan dari memperhatikan dengan saksama itu adalah tidak peduli. Masa bodoh. Tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah diperhatikan. Itu lawan daripada memperhatikan dengan saksama. Masa bodoh. Gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya perhatikan. Tidak pernah memperhatikan dengan serius hidup iman. Saudara, Paulus katakan perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, sekarang orang bebal itu adalah orang yang
tahu, tetapi dia tidak menjalani seperti apa yang dia tahu, saudara. Orang bebal itu tahu di depan itu ada jalan yang bahaya. Tetapi Yesus kan dia tetap jalan saja. Dia tidak peduli itu bahaya bagaimanapun. Dia tahu meskipun dia tahu itu bahaya, tetapi saudara, dia tidak peduli. Dia tetap jalan, saudara. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu apa yang baik dan dia melakukannya di dalam kehidupan. Itu orang yang bijaksana, sudah tahu. Apa yang baik itu dia tahu, tapi bagaimana dia itu mewujudkannya, bagaimana dia itu melakukannya di dalam kehidupannya. Itu orang yang bijaksana, saudara. Lalu kan Paulus memberi contoh, yaitu bagaimana orang bijaksana itu mempergunakan waktu. Di dalam zaman, di dalam kondisi yang jahat ini. Orang bijaksana itu adalah orang yang bijaksana memakai waktunya. Bagaimana waktu yang berlalu itu, yang sudah lewat itu tidak akan bisa kembali lagi. Dia memikirkan bagaimana waktu yang sudah lewat itu yang mungkin banyak disia-siakan di dalam kehidupannya. Waktu-waktu yang diberikan yang sudah dilewati itu yang tidak membawa manfaat apa-apa. Itu harus ditebus. Jangan hidup seperti dulu lagi. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, ketika sudah melewati 1 tahun, saudara ketika merenungkan. Pernahkah saudara juga berpikir berapa banyak waktu yang sudah saya lewat ini? Yang sebenarnya lewat itu dengan sia-sia. Lewat dengan hal-hal yang tidak berguna. Waktu kita itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudara, Paulus tidak ingin hal itu terjadi. Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini jahat, dosa dan kejahatan itu begitu banyak di sekitar kita. Yang begitu menggoda kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan, tangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa hari ini memasuki tahun 2020, sampai pada hari ini artinya Tuhan masih berikan kita waktu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tangkap kesempatan itu, saudara. Oleh karena kesempatan itu akan lewat. Dan kita akan menyesal ketika kesempatan itu lewat. Saudara, mungkin di waktu-waktu yang lalu, di tahun yang lalu kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Mari sekarang kita isi waktu yang ada di depan kita ini dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang berguna. Dengan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam hidup kita. Mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin kegagalan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menatap hari yang ada di depan kita ini. Mengisinya dengan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kita tetap dapat bangkit bagi Kristus? Yang kedua adalah cari kehendak Tuhan. Di dalam kita menjalani waktu-waktu di dalam kehidupan ini, kita harus mencari dan terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi ambisi kita, apa yang jadi keinginan hati kita, hasrat kita. Tetapi saudara sekalian, kita mau mencari kehendak Tuhan.
Ayat 17 itu katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, ketika Alkitab bicara orang bodoh itu tidak ada kaitannya dengan orang yang IQ-nya rendah. Tidak, saudara. Ya, bukannya orang bodoh itu orang yang IQ-nya rendah, yang sekolahnya itu nggak pinter, bukan, saudara. Saudara, Alkitab pakai kata orang bodoh itu adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Itu orang bodoh, saudara. Dia tahu Tuhan itu ada, tetapi dia hidup seolah-olah itu Tuhan itu tidak ada. Ya tahu. Percaya nggak Tuhan ada? Percaya. Tahu nggak Tuhan ada? Tahu. Tetapi hidupnya itu dia tunjukkan seolah-olah itu Tuhan itu tidak ada. Saudara, Paulus tidak ingin kita sebagai anak-anak terang itu kita hidup sebagai orang yang bodoh. Tahu bahwa Tuhan itu ada, tahu tentang Tuhan, tetapi kita hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mereka perlu untuk memiliki hati bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana sih kita mengetahui kehendak Tuhan? Ya, Tuhan gak pernah bicara langsung sama kita, kasih tahu kita, oh ini loh saya punya kehendak, saya punya keinginan seperti ini. Saudara, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan itu apa? Nah, saudara sekalian, kehendak Tuhan itu adalah arah yang Tuhan berikan kepada kita, dan arah yang Tuhan berikan itu ada di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab ini, saudara sekalian, kita bisa mengetahui kehendak Allah, bagaimana Tuhan menghendaki kita hidup kudus, Tuhan menghendaki kita ini bertumbuh di dalam kehidupan iman kita, Tuhan menghendaki orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum diselamatkan itu mereka boleh diselamatkan, dan bagaimana orang itu boleh bertumbuh. Saudara, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Dan kehendak Tuhan ini yang harus terus kita wujudkan. Dari waktu ke waktu yang kita jalani ini, kita mau cari tahu kehendak Tuhan, dan kita mau mewujudkan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa tetap dapat bangkit bagi Kristus. Yang ketiga adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, saudara, seringkali banyak orang yang menafsirkan atau memahami dan mengajarkan ayat ini. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang mempunyai suatu pengalaman supranatural. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan kejang-kejang, akan jatuh-jatuh, akan berbahasa roh. Ya, banyak mungkin kita juga memiliki pemikiran, pemahaman yang demikian, saudara sekalian. Saudara, Paulus mengatakan ini poinnya adalah kehidupan kita itu sebenarnya di bawah pengaruh siapa? Saudara, orang yang dipengaruhi oleh minuman keras yang memabukkan itu akan dia itu dipengaruhi oleh anggur. Ya, orang yang, kalau saudara lihat orang yang mabuk ya, ketika dia minuman keras itu, dia sebenarnya itu hidupnya dikuasai oleh anggur itu. Dia nggak sadar, saudara ya. Bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan? Oleh karena dia itu dipengaruhi, dia dikontrol oleh anggur itu, sehingga dia tidak sadar dan dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang penuh dengan hawa nafsu.
Jadi Paulus di sini ingin mengatakan kita ini hidupnya dipengaruhi oleh siapa? Kita ini dipengaruhi oleh minuman yang memabukkan kita, atau kita ini bawa pengaruh daripada Roh Kudus? Kalau kita dipengaruhi oleh anggur, itu akan membawa kita kepada hawa nafsu, kepada hal yang tidak baik. Tapi kalau kita dibawa pengaruh daripada Roh Kudus, akan memimpin kita, akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan, biarlah kita dikuasai. Hidup kita itu dikontrol, hidup kita itu diubahkan oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Hidup penuh dengan Roh Kudus, di mana hidup kita terus dipimpin, dikuasai, dikontrol, diubahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan dikuasai oleh anggur yang memabukkan, yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita perbandingkan ayat 19 dan ayat yang ke-20 dari Efesus pasal 5 ini, ya, kita bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kan kedua bagian firman Tuhan ini ada kemiripan, ya. Orang yang di bawah pengaruh atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dengan Kolose pasal 3 ayat 16 ini, yaitu dengan orang yang dipenuhi oleh firman atau perkataan Kristus. Ya. Jadi saudara, di sini kita melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan itu akan menghasilkan satu kehidupan yang sama. Ya, penuh dengan puji-pujian, ya. Mereka bisa merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan hidup mereka itu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, saudara sekalian, kita itu harus hidup dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara, saya rindu tahun ini kita menjadi orang Kristen yang terus mau belajar firman Tuhan. Membaca firman. Ya, saudara mungkin ikut kelompok komsel di mana saudara bisa belajar firman Tuhan di sana. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan pada waktu hari Minggu di tempat ini. Saudara belajar. Terus-menerus belajar. Dipenuhi oleh firman Tuhan, itulah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tadi dikatakan dampaknya adalah kita di situ ada penyembahan, ada puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam kehidupan persekutuan ada satu sikap merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan juga ada pengucapan syukur. Hasilnya kita akan jadi orang Kristen yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan menjadi orang yang suka menggerutu. Bukan menjadi orang yang
tidak merasa puas, mengeluh, suka ngomel. Saudara, kemarin nih banjir ini saya melihat ada reaksi orang yang beda, saudara ya. Kemarin di Green Garden itu baru nyala lampu ya. Orang yang mengucap syukur itu dia mengatakan, puji Tuhan hari ini lampu sudah nyala. Tapi ada orang yang kemudian, aduh lama banget, baru sekarang nyalanya. Lama banget nyalanya. Orang lain udah nyala, kenapa kita belum nyala? Nah, itu ya, mengeluh. Tapi orang yang bersyukur tuh, puji Tuhan lampu sudah nyala. Ya, meskipun situasinya seperti itu, saudara sekalian, dia itu tidak mengeluh, dia tidak komplain. Dia bersyukur. Ya, saya berharap kita juga seperti itu, saudara sekalian. Menjadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menghasilkan satu kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara sekalian, saya berharap biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajak kita, mari bangun, mari bangkit bagi Kristus, bercahaya bagi Kristus. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita memperhatikan cara hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita terus mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menuntut satu hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang saya berharap tahun ini kita mengalami satu pertumbuhan rohani. Dan hidup kita itu boleh semakin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.